Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebagaimana telah sama-sama kita ketahui bahwa di antara kemuliaan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran, atau lebih sering disebut dengan istilah nuzulul Quran, yang insya Allah tidak sedikit dari umat Islam yang memperingati hari pertama turunnya Al-Quran itu, dengan tujuan utamanya agar kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga kita pun tidak termasuk ke dalam golongan yang disebutkan Allah dalam Qurannya sebagai orang-orang yang dikeluhkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam Qurannya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang tidak diacuhkan. Ayat ini menceritakan keluh kesah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengenai sikap kaumnya yang mereka tidak acuh terhadap Al-Quran. Sementara sudah begitu jelas bahwa Al-Quran memberikan syafaat pada hari kiamat bagi mereka yang selalu membacanya, mereka yang mentadaburinya, dan bagi mereka yang mengamalkannya. Perlu juga kita ketahui apa sih yang disebut oleh Rasul itu bahwa mereka tidak mengacuhkan Al-Quran itu. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada banyak ulama salaf yang menyampaikan arti kata tidak diacuhkan ataupun arti kata acuh tak acuh terhadap Al-Quran itu. Di antaranya adalah mereka bersikap keengganan atau kemalasan membaca Al-Quran. Selama kita masih mau membaca Al-Quran setiap harinya, baik 1 atau 2 halaman, insya Allah kita tidak termasuk ke dalam kategori yang disebutkan dalam Al-Quran itu mengacuhkan Al-Quran. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita senantiasa membaca Al-Quran, terutama pada bulan Ramadan, sebagaimana Allah firmankan, warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran pada bulan Ramadan itu dengan cara yang tartil, tadarus Al-Quran. Kemudian yang kedua, sikap acuh tak acuh dari kita adalah keengganan kita, keengganan umat Muhammad untuk mendengarkan dan menyimak bacaan Al-Quran. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri sebagai orang yang menerima langsung turunnya Al-Quran, seringkali beliau meminta kepada para sahabatnya untuk memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada Rasulullah sendiri. Rasul seringkali menyimak bacaan para sahabatnya dengan cara diam-diam. Beliau berjalan-jalan tanpa diketahui oleh para sahabat, hanya satu tujuannya, ingin mendengarkan bacaan Al-Quran dari para sahabat. Pemirsa yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga adalah sikap acuh karena keengganan mentadaburi dan menjadikan Al-Quran sebagai hukum dan obat bagi diri kita sendiri, atau bagi diri umat Rasulullah sendiri. Padahal sudah sangat jelas, selain diwajibkan untuk membacanya, Allah pun memerintahkan untuk mentadaburi, mengkaji, memikirkan dan mengamalkan isi Al-Quran itu sendiri sebagai sumber hukum dan undang-undang yang mengatur berbagai kehidupan umat manusia. Sebagaimana Allah firmankan, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran, ataukah hati mereka memang sudah terkunci? Allah begitu keras berbicara terkait pembacaan dan pentadaburan Al-Quran. Setelah mengkaji dan memikirkan isi dari kandungan Al-Quran itu sendiri, maka Allah pun memerintahkan kepada Rasulullah untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai landasan hukum dalam pengambil keputusan. Bahkan Allah dengan tegas menyebutkan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang telah Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Al-Quran juga sebagai obat bagi kaum mukminin,
terutama dalam menghilangkan berbagai macam penyakit hati yang sering sekali kita sebutkan. Tetapi kebanyakan kita enggan untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai obat dan lebih cenderung mencari pengobatan secara spiritual yang terkadang lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Semoga dengan Ramadan kita bisa meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran yang disebut sebagai Dusturul Mukminin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.